Konten reaction, let's go! Selamat datang di Coci TV, konten reaction berita viral dari sudut pandang orang halal. Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin ya Bray. Maaf kalau selama konten ada omongan gua, bacotan gua yang menyakiti kalian atau pihak-pihak lain. Gimana kondisi kolesterol setelah lebaran nih? Aman atau ini belakang leher lo udah mulai kenceng gara-gara makan opor satu panci? Oke, lebaran udah lewat, sekarang waktunya back to reality. Saatnya kita melihat kembali keabsurdan, keanehan makhluk di bumi ini. Ini udah banyak nih berita-berita viral yang terkumpul di sini. Nggak usah lama-lama, kita lihat saja yuk. Let's go! Berita pertama masih aroma lebaran nih, Bray. Cerita warga mudik pakai bajai, tempuh 25 jam demi lebaran di kampung halaman. Pria bernama Tori mudik pakai bajai dan rela menempuh perjalanan puluhan jam demi merayakan Idul Fitri bersama keluarganya di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Dia mudik bersama pengemudi bajai lainnya. Total ada 6 bajai dalam rombongan Tori. 25 jam, Bro, itu pankreas ikutan geter itu. Tapi effortnya Bang Tori ya namanya ya. Bang Tori effortnya untuk ketemu keluarga. Mantap. Sementara itu di luar sana ada orang yang nggak mau mudik karena minder, karena alasannya sih belum jadi apa-apa. Gue ingat salah satu quote-nya Habib Jafar itu ngena banget di gue. Di mata ibu, kalian adalah harta paling berharga apapun kondisimu. Ya intinya sih lu miskin, lo kaya, lo mau jadi manusia silver sekalipun di mata orang tua lu tuh tetap istimewa. Jadi ya nggak perlu nunggu jadi apa-apa dulu buat mudik ya mudik aja. Emang lo nunggu jadi Power Ranger dulu baru mau pulang kampung gitu? Daftar sama Zordon sana. Lanjut. Pemudik bawa kucing ke kampung halaman, ditaruh di atas mobil. Cat lovers murka. Para cat lovers murka atas video memperlihatkan mobil yang hendak mudik ke kampung halaman sambil membawa kucing. Masalahnya, kucing tersebut dimasukkan ke box plastik kecil dan ditaruh di atas mobil. Kejadiannya di Tol Cikampek. Sangat tidak berkeperi kucingan. Pertama itu lo lihat boxnya itu kecil banget, tuh ngepas sama badannya. Mungkin itu lebih kecil boxnya daripada badannya gitu. Kasian, pegel. Sampai tempat tujuan lu mesti manggil tukang pijit buat diurut itu. Yang kedua, angin kenceng. Kasian lagi. Kalau masuk angin gimana mau lu kerokin? Kalau menurut gua nih ya, ini menurut gua ya, kalau lo tidak bisa men-treat kucing atau anjing atau hewan apapun, ini nggak usah melihara deh. Ya lo ngasih treat nggak mesti mewah kok, Royal Canin apa nggak mesti mewah, nggak. Cukup layak lah. Kalau ini kan nggak masuk kategori layak ya. Berita berikutnya masih seputar Idul Fitri. Momen lebaran ketika istri kedua, ketiga, dan keempat minta maaf ke istri pertama. Kok bisa ya? Gak ada lempar-lemparan panci, penggorengan gitu. Iya bukannya gimana, no, bagus, akur itu bagus ya, bagus. Tapi kok bisa? Nggak ngerti ya, kita lanjut aja berita berikutnya ya. Sekeluarga merinding kedatangan tuyul silaturahmi jadi cerita horor di hari lebaran. Video yang dibagikan Yuafira memperlihatkan salah seorang anggota keluarga mengaku telah melihat tuyul. Makhluk tersebut dikatakan sempat masuk rumah tapi tidak jadi karena berpapasan dengan dirinya. Bentar, ini kita kan abis puasa, abis lebaran, jadi nggak boleh seuzon gitu ya. Coba kita mikir lagi deh. Siapa tahu nih tuyul bukan mau ngambil duit. Siapa tahu dia mau numpang makan opor. Ya kan lu nggak kepikiran sampai sana juga kan lu Nat ya. Makanya kita jangan seuzon gitu ya. Abis di kerangkeng sebulan ya, abis keluar nggak salah dong nyari makanan enak. Respect, sopir bus bawa penumpang ke rumah mertua diam-diam demi bisa rayakan lebaran.
Momen kumpul bersama keluarga di hari Idul Fitri 2024 tidak dapat dirasakan oleh sopir dan penumpang bus Borlindo tujuan Palu Makassar. Mereka terpaksa sholat Id dan berlebaran di tengah perjalanan. Tapi secara diam-diam sang sopir mengarahkan bus ke rumah mertuanya supaya para penumpang bisa makan dan ikut merasakan nuansa lebaran. Respeknya bang. Gue seneng gitu ngeliat masih ada orang baik gitu, dan ini jadi rezeki buat penumpang ya loh. Di dalam bus biasanya mereka makan apaan sih? Ciki gitu kan, citato. Ini dapat rendang gratis loh. Keren Pak, sekali lagi respect Pak buat Pak sopir. Jangan bosan untuk berbuat baik ya Pak. Viral jasa sewa iPhone untuk lebaran, banjir peminat, harga sewa sampai 200 ribuan per hari. Jasa sewa iPhone untuk lebaran ternyata banjir peminat. Harga sewa saat lebaran 2024 ini pun beragam, mulai dari 90.000 hingga 200 ribuan rupiah per hari, tergantung tipe atau serinya. Lebaran ketemu keluarga gitu kan, taruh handphone, iPhone, besoknya ditelepon sama jasa penyewaan. Mas, uang sewanya yang kemarin belum bayar 5 hari. Pusing kan lo, habis makan nastar pusing dah tuh. Ya gue paham sih orang-orang yang memakai jasa begini kan tujuannya untuk gengsi ya, untuk biar dipandang sama keluarga gitu. Wah, Rini udah sukses, handphonenya iPhone 20 gitu. Ya flexing gitu kan pada intinya untuk ya kepuasan batin gitu ya, gue paham. Tapi setelah lu dipuji sana sini, apa bisa bikin kenyang? Nambah pahala? Nope. Gengsi jangan digedein, kambing digedein bisa dimakan. Makan gratis di restoran hingga 127 kali, lansia ini acting kena stroke. Pemilik restoran di kota Delft, Belanda, dibuat pusing oleh aksi tak terpuji seorang pria paruh baya. Pria berusia 58 tahun yang tidak diketahui namanya tersebut pura-pura terkena penyakit stroke agar tidak membayar tagihan pesanan makanannya. Aksi ini dia lakukan sebanyak 127 kali. Sebenarnya modus kayak gini tuh bukan baru, Bray. Sering banget. Contohnya 2023 kemarin gue baca berita tuh ada bapak-bapak juga, dia biar nggak bayar makanan dia pura-pura kena serangan jantung. Ini bukannya apa-apa ya. Misalnya lo abis makan terus pura-pura kena serangan jantung gitu. Terus lo kena serangan jantung beneran dan lo nggak sempat nyerang balik gitu kan. Bahaya itu. Lo ini bukan buat ditiru ya, ini cuman ngasih tahu lo aja modus kayak gini ya, jangan ditiru ya. Orang kan bikin restoran itu juga usaha buat nyari duit, bukan buat giveaway opor. Menikah dengan anjing agar tak dikhianati. Aksi wanita ini tuai kontroversi. Wanita asal Inggris bernama Amanda mengaku menikah dengan anjing peliharaannya dan acara resepsinya disaksikan oleh 200 tamu undangan. Dia memilih untuk menikahi hewan karena merasa jenuh dengan kekecewaan yang sering terjadi dalam hubungan manusia. Emang kadang berinteraksi sama hewan tuh lebih asik daripada berinteraksi sama manusia gitu loh. Jadi lu jangan heran kalau ada orang yang suka ngobrol sama kucing peliharaannya atau sama anjing peliharaannya, karena ya emang asik gitu loh. Anjing atau kucing itu pendengar yang baik dan mereka tidak menjudge kita gitu loh. Dulu gue punya kucing, sempat melihara kucing dan gue suka kok ngobrol sama dia ya, dan alhamdulillah setelah itu disangka gila sama orang rumah. Beranjak ke berita berikutnya, jumlah uang yang diterima warga Nepal saat tertipu jual ginjal. Di Hoske, sebuah desa terpencil di Nepal, beberapa penduduk tergoda untuk menjual ginjal. Anehnya, mereka meyakini bahwa organ-organ tersebut akan tumbuh kembali. Salah satu warga mengungkapkan bahwa ginjalnya dijual seharga 500.000 rupiah Nepal atau sekitar 60 juta rupiah. Yang bisa tumbuh lagi tuh pohon singkong, ginjal nggak bisa. Ini Thanos aja kalau ginjalnya dipotong tuh nggak akan tumbuh lagi. Ya paham sih terdesak kebutuhan ekonomi ya, tapi di satu sisi lagi harus mikirin faktor kesehatan juga dong. Karena orang yang ginjalnya 2 itu akan lebih sehat daripada kondisi orang yang ginjalnya tinggal 1 gitu loh. Udah banyak penelitian yang kayak gitu lah bilangnya lah. Dan lu pikir lagi deh, kalau ginjal kita diambil 1, kasihan ginjal yang satunya lagi yang dalam perut, kesepian, gak ada teman ngobrol.
Santuy banget gadis cilik ini terbiasa tidur dengan ular piton. Gadis muda bernama Ariana jadi perbincangan di media sosial karena video yang memperlihatkan dirinya tidur bersama 10 bol piton berukuran besar. Oke, tuh ular kelihatan jinak untuk saat ini. Tapi kan yang namanya binatang nggak bisa diprediksi ya. Naluri hewani, naluri liarnya itu bisa keluar kapan aja. Kan serem aja gitu pagi-pagi kepala kita dikokop sama ular gitu kan. Ih, horor banget. Gue tuh kalau ngeliat ular ya kalau ular lain gue suka dah. Ya ular mainan gitu maksudnya, suzon lu. Kisah pria India kalah 238 kali dalam pemilu tapi tak gentar maju lagi. Sosok Padamarajan dijuluki raja pemilu dan pecundang pemilu terbesar di dunia setelah selalu kalah dalam 238 pemilu. Pria asal India itu telah berpartisipasi dalam ratusan pemilu selama 3 dekade terakhir dan menghabiskan ribuan dolar untuk biaya pendaftaran. Ya rezekinya bukan di pemerintahan kali ya Pak ya. Lagi biaya yang dikeluarkan kan banyak banget tuh. Berapa tadi tuh? $1.000 ya. Anggaplah sekarang $1 dolarnya 15.000 lah anggap ya. Kita hitung $1.000 ya, kira-kira berarti 15 jutaan gitu ya. Mending bikin rumah makan Padang. Next, pemilik akun Instagram Spek Petualang memperlihatkan bahwa enggak selamanya pendaki terlihat sebagai sosok yang sangar. Dalam unggahan miliknya, pria yang berprofesi sebagai pemandu wisata ini justru menggunakan pakaian serba berwarna shocking pink saat mendaki. Tampak seperti permen gulali berjalan ya. Ini kayaknya macan mau nerekam aja. Segen takut diabetes. Gue sendiri sebenarnya ya, cerita dikit ya. Sebenarnya gue tuh pengen loh ngedaki gunung, camping di gunung tuh gue pengen. Tapi belum pernah karena satu doang permasalahannya nih. BAB-nya gimana? Ya orang bilang ya lu tinggal gali, pup terus kubur ya kayak kucing gitu. Tapi gue nggak bisa. Karena jujur ya gue tuh orangnya gampang bokeran gitu ya. Mungkin karena kayaknya usus gue dari tenggorokan langsung ke belakang gitu. Jadi habis makan langsung keluar gitu, gue nggak tahu. Nah itu doang permasalahannya, gimana pupnya. Apalagi kalau malam, horor banget itu lagi nongkrong, buang hajat, terus ada yang nemenin gitu di sebelah putih-putih. Udahan belum, gantian dong. Kan horor ya. Belum berani lah gue lah. Kurir elit di Abu Dhabi antar makanan gunakan jetpack. Dicoba di Indo, takutnya nyangkut kabel. Teriaknya dari atas, "Go putih bu!" "Oh iya mas, taruh aja di atas genteng." Gila, elit banget nih anjir. Ini buat antar pesan jarak jauh kali ya. Misalnya pesen ayam geprek di Cianjur, yang mesennya di California gitu ya. Ngapain jauh banget. Viral, ibu-ibu asyik makan dan gelar tikar piknik di Bandara Singapura. Bikin netizen heran. Sekelompok ibu-ibu nekat menggelar tikar sembari makan siang di HSBC Rainvortex Singapura yang masih berada di dalam area Changi Airport Singapore. HSBC Rainvortex merupakan tempat air terjun dalam ruangan tertinggi dan terbesar di dunia. Ya Allah, emaknya siapa itu? Tolong jemput ya, tolong ya. Nih punten pisan ibu-ibu, punten pisan. Itu emang air terjun tapi bukan curug. Mungkin ibu sering piknik di sebelah curug yang ada air terjunnya gitu ya, tapi ini beda bu. Punten pisan sekali lagi, ini beda bu, nggak bisa sembarangan, maaf. Tajir mendadak, majikan wariskan kekayaan 79,3 miliar rupiah untuk pengasuh. Maria Malfatti, seorang keturunan dari salah satu keluarga paling terkenal di sebuah kota di Italia, meninggal dunia pada November 2023 lalu. Wanita ini memiliki sejumlah aset berharga, termasuk beberapa apartemen dan sejumlah besar uang di rekening bank. Jangan-jangan yang punya apartemen di Margonda dia nih. Lanjut. Maria tidak menikah dan tidak memiliki anak, sehingga keponakannya berhak mendapatkan warisannya. Namun, Maria justru menyerahkan semua harta warisannya kepada wanita yang telah merawatnya selama beberapa tahun terakhir. Seluruh kekayaan dia bernilai 5 juta euro atau setara 79,3 miliar rupiah. Ini mirip film, aduh gue lupa apa tuh, Knives Out ya, sama kayak gini ya.
Ini kalau di film-film biasanya kasus kayak gini bakal jadi masalah nih. Zoom in nih, misalnya zoom in. Perawat itu pasti ingin menguasai harta kekayaan tanteku. Tidak aku biarkan. Tapi itu kan kalau di film. Ini kan nggak tahu kayak gimana ya. Cara unik cari jodoh di Cina. Jomblo tinggal sebut kriterianya di depan umum. Acara bernama Perjodohan Bibi Wang yang berlangsung di lokasi wisata Kaifeng, Provinsi Henan, China, menarik perhatian banyak orang. Dalam acara itu, para wanita menyebutkan kriteria mereka di depan umum. Kemudian para pria dipersilakan untuk maju jika merasa memenuhi kriteria tersebut. Nama saya Ming Ming, kriteria pasangan saya yang penting setia, nggak perlu ganteng, yang penting mirip Jeffrey Nicole, nggak perlu kaya, minimal mobil Alphard. Terus yang terakhir harus bisa benerin mesin kompresor. Kalau kayak gitu ada cowok yang maju nggak ya kira-kira? That's it for today, Bray. Terima kasih sudah menonton. Jangan ditonton doang kali, emangnya mading. Subscribe dong, pencet tombol jempol nungging dong, Sekali lagi, terima kasih sudah menonton. Oh, tunggu bentar. Di video kali ini gua mau mengapresiasi orang-orang yang sudah bekerja di Hari Raya Idul Fitri selama periode itu. Banyak kan ya di supermarket, jurnalis juga yang laporin di jalan-jalan mudik, arus mudik itu kan mereka tidak libur, mereka bekerja di hari raya. Terus gue juga ke supermarket, banyak mbak-mbak emas-emas yang tetap bekerja. Keren, salut buat kalian, semoga apa yang kalian lakukan ini bisa menjadi berkah. Oke, sampai ketemu di konten Coci TV berikutnya.